Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arif Putra, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 1862050105 dalam mata kuliah Metode Perkembangan Fisik Motorik dengan dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyanti, MPD, MM. Baik, di sini untuk video UAS mata kuliah perkembangan fisik motorik ya. Di sini saya akan menjelaskan ragam kegiatan dan permainan anak usia dini. Di penjelasan awal saya akan menjelaskan pengertian ragam. Jadi pada Kamus Besar Bahasa Indonesia menampilkan begitu banyak arti kosakata ragam. Pada KBBI, ragam memiliki pengertian seperti tingkah, macam, warna, naras. Lalu pengertian kegiatan pun juga ada di sini. Kalau secara umum merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang ada umumnya tidak dilakukan secara terus-menerus. Penyelenggara kegiatan itu sendiri merupakan badan, instansi, pemerintah, organisasi, atau orang pribadi. Biasanya kegiatan dilakukan dengan berbagai alasan tertentu. Kalau dalam permainan sendiri, kegiatan adalah merupakan kegiatan dilakukan anak secara berulang-ulang demi kesenangan tanpa adanya suatu tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Anak di bawah usia 6 tahun mempunyai masa bermain yang cukup panjang. Adapun yang dilakukan anak dapat menimbulkan kesenangan. Bermain juga merupakan dunia main bagi anak usia 5-6 tahun yang menjadi hak pada setiap anak untuk selalu bermain. Sebab masa mereka hanya untuk bermain. Ini pengertian untuk kegiatan. Kegiatan bermain pun ada pengertiannya juga. Di sini hak asasi bagi anak usia dini yang memiliki nilai utama dari pada masa anak-anak. Kegiatan bermain bagi anak usia dini adalah sesuatu yang penting dalam perkembangan kepribadian. Bermain tidak hanya menjadi kegiatan pengisi waktu luang, tetapi menjadi media untuk belajar. Seluruh bentuk kegiatan anak usia dini bernilai positif terhadap perkembangan seluruh aspek yang ada di dalam diri anak. Itu untuk beberapa pengertian pada pengertian ragam permainan atau bermain ya. Pengertian bermain menurut ahli. Jadi di sini saya mengambil menurut Mulyadi pada tahun 2004 yang mengatakan bermain merupakan kegiatan anak yang dilakukan secara spontan. Dan ada 5 pengertian bermain yang menurut Mulyadi. Pertama yaitu sesuatu yang menyenangkan dan memiliki nilai intrinsik pada anak. Kedua, tidak memiliki tujuan ekstrinsik, motivasinya bersifat intrinsik. Yang ketiga, bersifat spontan atau sukarela, tidak ada unsur terpaksaan dan bebas dari pilihan si anak. Lalu keempat juga di sini melibatkan peran aktif keikutsertaan si anak. Lalu kemudian memiliki hubungan sistematik khusus dengan sesuatu yang bukan permainan seperti kreativitas, pemecahan masalah, belajar bahasa, dan perkembangan sosial. Baik, jadi di sini juga saya akan menjelaskan tahap permainan anak sesuai dengan usianya. Ada beberapa tahapan permainan yang dapat disesuaikan dengan usia anak. Pertama itu bermain bebas atau unoccupied play. Permainan ini biasanya dilakukan ketika si kecil masih balita atau bayi ya. Jadi terhadap permainan ini mengacu pada kreativitas anak untuk menggerakkan tubuhnya secara acak dan tanpa arah tujuan. Ini merupakan permainan paling dasar yang dilakukan oleh anak-anak semasa bayi, guna melatih anak untuk bebas berpikir, bergerak, dan berimajinasi tanpa adanya aturan permainan. Lalu yang kedua, independent play atau bermain sendiri. Sesuai dengan namanya, independent berarti sendiri. Maksudnya di sini orang tua hanya sebatas sebagai pengawas anak ketika anak sedang bermain sendiri. Membiarkan anak bermain sendiri sangat penting untuk tumbuh kembang si anak. Karena bermain sendiri berarti mendorong anak untuk membentuk sikap mandiri. Jenis permainan ini biasanya dilakukan oleh anak usia yang 2 tahun sampai 3 tahun. Pada usia tersebut anak-anak cenderung pemalu dan keterampilan komunikasinya belum cukup baik sehingga lebih nyaman untuk bermain sendiri. Ada juga di sini permainan ketiga yaitu onlooker play atau permainan mengamati. Anak lebih suka mengamati dengan permainan pada usia ini. Jadi permainan mengamati ini membantu si kecil untuk mengembangkan komunikasi dengan teman-teman sebayanya.
memahami aturan permainan baru, dan lebih berani untuk interaksi dengan teman-teman yang lain untuk membahas permainan tersebut. Orang tua dapat memperhatikan anak melalui hal ini, biasanya saat bermain di luar rumah. Misalnya ikut memperhatikan anak dari ketika dia bermain petak umpet, melihat permainan anak yang lain ketika bermain bola, atau melihat anak-anak perempuan yang sedang bermain tali untuk anak perempuan. Lalu keempat juga ada permainan paralel ya, parallel play. Parallel play atau permainan mengamati juga di sini lebih ke anak untuk komunikasi. Ya, di sini untuk parallel play itu kayak main-main juga sama, seperti masih hampir sama yang permainan mengamati. Permainan asosiatif ya. Permainan asosiatif ketika semakin besar si kecil akan cenderung memainkan permainan asosiatif. Tahap permainan ini hampir sama dengan permainan mengamati, sama juga di asosiatif. Jadi paralel, asosiatif, dan itu saling terkaitan ya dengan yang mengamati sendiri itu ya. Kalau di dalam asosiatif, tahap permainan ini hampir sama dengan permainan mengamati, tapi kali ini si anak mulai sedikit mengikuti gerakan-gerakan permainan yang ia lihat kala itu. Ketika ada yang misalkan kalau anak kecil melihat orang yang sedang bermain petak umpet, ia akan ikut berlari ke sana kemari mengelilingi teman-teman yang sedang bermainnya. Anak udah mulai ikut dalam permainan ini, sudah mulai ikut, tapi dia belum tahu cara memahami cara permainan itu sebenarnya atau bagaimana peraturan dari permainan itu sendiri. Lalu di tahap terakhir permainan berkelompok ya, cooperative play. Jadi di sini sudah main secara bersamaan. Permainan ini merupakan tahap akhir dari anak-anak ketika bermain dengan teman-teman sebayanya. Biasanya cooperative play dilakukan oleh anak-anak yang lebih besar atau sudah bersekolah. Jadi permainan ini menggunakan semua keterampilan sosial yang dimiliki anak, terutama dalam komunikasi untuk membahas cara bermainnya. Bukan hanya mengandalkan kemampuan, tapi di sini juga mereka suka dengan bermain kelereng, petak umpet, bola bekel, dan congklak. Jenis permainan juga membantu kerjasama antara anak dan teman satu kelompoknya, memiliki tujuan yang sama, baik itu menyelesaikan permainan atau memenangkan permainan, seperti ular naga, galasin, atau sepak bola. Itu saja untuk ragam permainan yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan video yang kalian saksikan ini bisa menjadi ilmu tambahan atau pengetahuan baru yang saya sampaikan dari video ini, bisa bermanfaat lagi untuk para guru atau para orang tua yang ingin mengajarkan permainan pada anaknya, yang meningkatkan tingkat fisik motorik pada anak, yang bisa meningkatkan juga pengetahuan orang tua untuk lebih mengembangkan pengetahuan fisik motorik anak atau perkembangan fisik motorik anak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam video ini atau kekurangan kata. Saya mohon pamit dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.